Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang peluang komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa dapat memahami dan mendeskripsikan komplement suatu kejadian serta frekuensi harapan. 2. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komplement suatu kejadian dan frekuensi harapan. Perlu kita ketahui bahwa peluang komplement suatu kejadian adalah peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Adapun notasi dari komplement suatu kejadian yaitu A pangkat C. Misalkan, suatu kejadian A merupakan himpunan dari semua kejadian yang bukan A, maka komplement dari suatu kejadian A ditulis dengan A pangkat C atau A komplement. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini, kita mempunyai semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemungkinan kejadian yang diharapkan adalah A, 1, 2, dan 3. Maka peluang komplement dari A yaitu semua anggota yang tidak termaksud pada kejadian A, yaitu A komplement sama dengan 4, 5, dan 6. Suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak akan terjadi. Sehingga komplement suatu kejadian dapat dirumuskan dengan peluang komplement suatu kejadian sama dengan 1 dikurang peluang kejadian. Ya, karena peluang kejadian ditambah peluang komplementnya itu bernilai 1, karena nilai suatu peluang itu yang tertinggi adalah 1 dan yang terendah adalah 0. Kita lanjut pada contoh soal, yaitu peluang bahwa Putri lulus ujian adalah 0,76. Tentukan peluang Putri tidak lulus ujian. Sehingga peluang komplement kejadian A sama dengan 1 kurang peluang kejadian A sama dengan 1 kurang 0,76 sama dengan 0,24. Jadi peluang Putri tidak lulus ujian yaitu sebesar 0,24. Kita lanjut pada contoh soal kedua, yaitu dari seperangkat kartu remi akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya satu kartu bukan king. Maka A sama dengan terambilnya kartu bukan king, maka A komplementnya sama dengan terambilnya satu kartu king, yaitu ada 4. Kenapa di sini terambilnya satu kartu king? Karena di sini peluang terambilnya satu kartu bukan king. Jadi A komplementnya itu kebalikan dari terambilnya satu kartu bukan king. Sehingga peluang komplement kejadiannya sama dengan 4/52. 52 ini yaitu semesta atau ruang sampel dari seperangkat kartu remi. Dapat disederhanakan menjadi 1/13. Maka peluang kejadian A sama dengan 1 dikurang peluang kejadian komplement A, yaitu sama dengan 1 kurang 13, dapat disederhanakan menjadi 12/13. Jadi peluang terambilnya satu kartu bukan king adalah
12/13. Kita lanjut pada contoh soal ketiga, yaitu sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 6 kelereng merah, 7 kelereng putih, dan 2 kelereng biru. Peluang mendapatkan bukan kelereng merah adalah, maka terlebih dahulu kita mencari NK dan NS-nya, di mana NK dan NS-nya ini dapat kita temukan dengan cara kombinasi. Kita lanjut. Banyak cara mengambil satu kelereng merah dari 6 kelereng. Itu NK sama dengan 6 kombinasi 1 sama dengan 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 1 sama dengan 6. Banyak cara mengambil satu kelereng dari 15 kelereng, sehingga NS sama dengan 15 kombinasi 1 sama dengan 15 kali 14 faktorial dibagi 14 faktorial dikali 1 sama dengan 15. Jadi peluang terambilnya bukan kelereng merah, yaitu PA komplement sama dengan 1 kurang NK per NS sama dengan 1 kurang 6 per 15, sehingga hasil yang didapatkan yaitu 9 per 15 dapat disederhanakan menjadi 3 per 5. Kita lanjut pada frekuensi harapan. Sekarang kita lanjut pada frekuensi harapan. Adapun frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan, yang disebut juga sebagai uji eksperimen. Adapun rumus umum frekuensi harapan yaitu frekuensi harapan suatu kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dikali peluang suatu kejadian. Kita lanjut pada contoh soal 1. 2 buah mata dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 144 kali. Tentukan peluang harapan munculnya angka berjumlah 6 di kedua mata dadu. Untuk angka dadu berjumlah 6 yaitu ada 15, 24, 33, 42, dan 51, sehingga NA-nya sama dengan 5. Banyaknya percobaan yaitu sebanyak 140 kali, sehingga N sama dengan 144. Sehingga frekuensi harapan suatu kejadian sama dengan N kali peluang kejadian A sama dengan 144 kali NA per NS sama dengan 144 kali 5 per 36. Maka hasil yang didapatkan yaitu 20. Jadi frekuensi harapan munculnya angka berjumlah 6 di kedua mata dadu sebanyak 20 kali. Kita lanjut pada contoh soal kedua, yaitu satu buah uang logam yang dilemparkan ke udara sebanyak 30 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya pada sisi angka. Ya, adapun ruang sampel atau semesta dari satu buah uang logam yaitu S sama dengan angka gambar, maka NS-nya sama dengan 2. Banyaknya pelemparan koin sebanyak 30 kali, maka N sama dengan 30. Kemungkinan munculnya sisi angka hanya 1, maka NA sama dengan 1, sehingga frekuensi harapan kejadian adalah frekuensi harapan kejadian A sama dengan N kali peluang kejadian A sama dengan 30 kali seper 2. Hasil yang didapatkan yaitu sama dengan 15. Jadi frekuensi harapan munculnya sisi angka adalah sebanyak 15 kali. Sampailah kita pada penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari ini dapat bermanfaat. Dan sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, lagi-lagi Ibu menghimbau agar anak-anak sekalian selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter.